Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru semuanya yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bahwasannya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dapat menjalankan aktivitas kegiatan belajar dan mengajar, dan tentunya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan bahagia. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 11 Depok, Bapak Purnomo, Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, ada Ibu Alimah, serta Wakil Kurikulum Ibu Lukisa, dan Pak Asep, serta Pak Haji Sae, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Izinkan saya di depan pada siang hari ini untuk mendiseminasikan rencana tindak lanjut terkait program PKG PJOK tahun 2024 yang sudah saya susun dan rencananya akan segera saya laksanakan kepada peserta didik dan menginformasikan RTL tersebut kepada rekan-rekan guru. Marilah sama-sama kita buka kegiatan baik pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di depan sini saya sudah menyiapkan yaitu presentasi terkait Sport Education Model, yang mana pembelajaran SEM ini adalah pembelajaran baru di PJOK yang diinisiasikan oleh Kemendikbudristek untuk peserta didik agar dapat berkolaborasi, mereka dapat merancang suatu program kegiatan pembelajaran yang dapat berdampak kepada seluruh peserta didik. Jadi tidak lagi teacher center melainkan student center. Sport Education Model P5 kearifan lokal, permainan tradisional, oleh saya Bayu Noprianto Nasution SPD, Unit Kerja SMP Negeri 11 Kota Depok. Latar belakang program PKG PJOK yaitu sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 262 tahun 2023 tentang model kompetensi guru, yang dimana ada pengembangan kompetensi berkelanjutan, yang dimana ada program pengembangan kompetensi guru PJOK, dan juga menjawab tantangan guru PJOK yang minim mendapatkan pengembangan PKG dan ruang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran. Ini adalah latar belakang program diadakannya PKG PJOK. Lalu selanjutnya tujuan dan dampak program. Tujuan dan dampak program terkait PKG PJOK yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok, serta meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, lalu murid Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini adalah tujuan dan dampak program yang pemerintah lakukan terkait PKG PJOK. Nah, lalu selanjutnya latar belakang yang saya ambil dalam SEM, Sport Education Model, yaitu permainan tradisional anak. Jadi permainan tradisional anak ini dalam kebudayaan tradisional merupakan salah satu bagian dari kearifan lokal masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya. Sekolah dapat memberikan pengalaman akan keberagaman budaya yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat merawat atau memelihara budaya lokal. Jadi saya mengambilnya kearifan lokal terkait bulan ini. Kebetulan juga saya Mapel PJOK bersama Walas lainnya mengadakan kegiatan P5 di bulan Agustus ini, yaitu permainan tradisional. Lalu selanjutnya latar belakangnya yang mendasari saya melakukan diseminasi ini, yang pertama, minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi di SMP 11. Tentunya ini merupakan model yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik
yaitu adanya lapangan serta manusia, yaitu orang tua. Upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional ini sesuai dengan salah satu poin dari visi SMP Negeri 11, yaitu berbudaya. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset atau modal di sekitar sekolah. Penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education atau SEM. Nah, tujuan programnya, siswa memiliki profil pelajar Pancasila yang terkait tadi, olahraga tradisional, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Menciptakan siswa yang cinta akan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui permainan tradisional, serta memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Desain flyer SEM PJOK Yuk Olahraga SEM Sport Education Model. Ini adalah karya yang saya ditampilkan oleh siswa di kelas saya, yaitu Chelsea dari kelas 73, yang mana ini adalah flyer buatan mereka, di mana mereka akan mengadakan suatu agenda kegiatan olahraga kelas, yaitu lomba olahraga tradisional, lari balok, dan congklak. Nah, jadi ada solo putra, solo putri, bergu putra, bergu putri, pelaksanaannya 8 Agustus. Daftarnya langsung ke Chelsea dengan nomor handphone, dan total hadiahnya di sini 500 miliar gitu. Jadi siswa mendesain flyernya, lalu mereka menentukan hadiahnya berapa yang akan mereka tentukan, dan alhamdulillahnya di 73 menentukan 500 miliar gitu ya. Semoga insya Allah uangnya ada gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini karya mereka dan tentunya bimbingan dari kita untuk membuat flyer. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu capaian langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, khususnya melalui permainan tradisional. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik atau murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah melalui permainan tradisional. Kegiatan ini dimulai dari membuat angket, permainan tradisional apa yang mereka senangi. Diharapkan dengan tahapan ini, guru dapat mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid. Pada tahapan ini dilaksanakan pada bulan Agustus ini saat P5. Lalu selanjutnya, dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah, permainan tradisional, apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas lari balok, kelereng, gangsing, dan congklak. Kemudian saya sebagai guru memfasilitasi bagaimana mereka mengemas kegiatan tersebut, seperti apa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, yang jadi panitia, yang jadi juri, atau wasit, dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan kepemilikan. Jadi ada choice, voice, pilihan, dan suara dari peserta didik. Selanjutnya, olahraga tradisional yang akan dilombakan ini seperti ini ya teman-teman Bapak dan Ibu guru semua, ada lari balok. Lalu manfaat lari balok selain melatih keseimbangan, dapat meningkatkan kekuatan serta membakar kalori dan menyehatkan jantung. Ini sekilas gambar kegiatan lomba lari balok. Lalu yang kedua ada pengenalan congklak. Congklak adalah permainan tradisional khas Indonesia yang dimainkan dengan menggunakan papan dan biji-bijian. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kaya dan dapat mengasah kemampuan berpikir strategis. Ini adalah contoh gambar pengenalan congklaknya. Lalu ini sejarah congklaknya, asal mulanya berasal dari Jawa Tengah yang telah dimainkan sejak abad ke-15. Pelestariannya serta pengembangannya. Congklak. Nah, ini perlengkapan permainan congklak, yaitu ada papan congklak, ada biji-bijian, dan jumlah biji. Nah, papan congklak memiliki 14 lubang, terdiri dari 2 lubang besar di ujung dan 12 lubang kecil. Jumlah biji setiap lubang kecil harus diisi 7-9 biji, sedangkan lubang besar awalnya kosong gitu.
Lalu selanjutnya capaian langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pendampingan kepada murid. Diharapkan dengan diberikannya kebebasan kepada murid, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai pada bulan Desember setelah akhir ujian semester. Lalu selanjutnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga dan mengenal kearifan lokal di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal serta memahami nilai-nilai budaya, sehat fisik, sehat sosial, sehat jiwa. Badan sehat dan bugar, sehat sosialnya mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan temannya. Lalu karakter building profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini olahraga tradisional dilaksanakan semua aktivitas olahraga murid pilih karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut, peserta didik dapat berkolaborasi secara rutin, mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Ini yang diharapkan. Lalu selanjutnya, program kegiatan merupakan sebuah program kokurikuler di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 7. Hal ini karena kurikulum merdeka masih diterapkan pada siswa kelas 7. Kegiatan ini akan dilaksanakan pertengahan bulan Agustus 2024 saat gelar karya P5. Beberapa mitra yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan ini dengan menerapkan SEM, Sport Education Model. Jadi ada modal yang di sini yang sudah saya identifikasi serta saya rencanakan. Yang pertama ada modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Ada modal fisik yaitu lapangan sekolah. Modal sosialnya koordinasi dengan masyarakat. Dan modal finansialnya adalah dana BOS. Selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid, guru, dan orang tua murid berupa kuesioner atau wawancara. Yang rencananya nanti akan dievaluasi setelah kegiatan SEM saat pembelajaran PJOK besok. Kemungkinan tantangan yang terjadi dalam kegiatan olahraga tradisional ini terkait rencana tindak lanjut yaitu cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan atau panas, terik, kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok dengan adanya waktu yang bersamaan. Baiklah teman-teman, demikianlah sedikit pemaparan dari saya terkait rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan P5 kearifan lokal permainan tradisional. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan teman, dua penanya untuk bertanya terkait materi yang sudah saya buat untuk masukan saya serta perbaikan saya tindak lanjut ke depannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan Ibu Kinar. Oh iya, silakan Ibu Kinar yang ingin ditanyakan. Iya, alhamdulillahirobbilalamin Bu. Kemarin pada saat pembelajaran PJOK di hari kemarin saya uji coba di kelas 73. Memang kendala utamanya adalah mereka kurang percaya diri untuk mendesain flyer serta membentuk kepanitiaannya. Karena ini merupakan hal baru bagi mereka karena mereka juga kan tadinya di SD baru masuk ke SMP baru sekitar 1 bulan ini tiba-tiba mereka bagaimana ya? Mereka belum saling mengenal temannya. Sehingga dengan adanya pembelajaran SEM mereka membuat kelompok, lalu mereka itu membagi tugas dan peran. Siapa yang jadi juri, siapa yang membuat flyer, siapa yang menyiapkan hadiah, siapa yang nanti menyematkan hadiah, serta membuat bagan pertandingan. Alhamdulillah, kendalanya hanya di awal saja, yaitu mereka masih
belum berinteraksi sosialnya secara sempurna karena mereka masih belum saling mengenal betul gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini mereka sosialnya lebih tinggi lagi dan dapat lebih cepat mengenal teman-temannya, berinteraksi. Mungkin itu Bu Kinar. Alhamdulillah kendalanya di awal. Alhamdulillah bisa teratasi Bu dengan adanya kita sebagai guru, sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan agar program ini dapat berjalan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus karena tahapannya mulai dari pengenalan, nanti mulai dari mereka mengemas materi sampai nanti di kegiatan intinya mereka membuat program yang dapat semua peserta terlibat aktif. Ya, terima kasih Bu Kinar atas saran dan masukannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Satu penanya lagi. Iya, Pak Taufik silakan. Bertanya, izin boleh nggak gitu ya berbagi tips and trick untuk meningkatkan motivasi dan juga daya minat anak, terutama dalam pembuatan flyer yang mungkin ada beberapa anak yang baru gitu ya dengan hal tersebut. Iya, baik Pak Topik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, hal baik yang sudah saya lakukan yang pertama, saya menguatkan dulu kepada mereka terkait membuat desain atau flyer yang menarik. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita memberikan suara keberpihakan kepada peserta didik. Nah, terkait choice pilihannya bagaimana. Dan ternyata alhamdulillahnya ada dari satu kelas tuh 4 orang. Lalu bagaimana nih caranya supaya mereka bisa tanpa atau mendesain flyer. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan sharing terkait video tersebut buatan kita dulu nih melalui handphone, lalu kita rekam. Sesudah kita rekam, lalu kita kirim ke handphone anak atau peserta didik, atau kita juga bisa mengambil dari channel YouTube untuk membuat tahapannya. Memang tidak langsung sekali bisa, ada kendala-kendala seperti mereka tidak tahu cara bikin temanya di sebelah mana, lalu mencari elemen-elemennya bagaimana. Nah, itu kita yang mengarahkan sehingga nanti flyer itu mereka kumpulkan ke kita misalkan di minggu kedua, lalu kita samakan, kita lihat bersama di laptop, oh ternyata kamu kurangnya di sini. Jadi tutorialnya, karena kan kita di sekolah peserta didik tidak boleh membawa handphone ya. Jadi solusinya adalah kita membuat video, lalu videonya di-share ke mereka. Jadi yang sudah saya lakukan tuh nge-share-nya langsung ke Google Classroom. Jadi tidak hanya satu siswa, tapi semua siswa yang ada di Google Classroom dapat menyimak tayangan tersebut. Selain menyimak, mereka juga berliterasi tentunya melihat tayangan juga. Mungkin itu triknya dari saya Pak Taufik. Terima kasih. Ya, baiklah tim Pak Taufik, terima kasih atas saran dan masukannya. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih dari saya, yaitu PKG PJOK kelas 19 Jawa Barat tahun 2024. Baiklah teman-teman semua, saya harapkan semoga program yang rencana saya buat ini terkait SEM, Sport Education Model, dapat terlaksana dengan baik dan tentunya butuh banyak dukungan, saran, masukan, perbaikan, serta dukungan doa juga dari teman-teman semua. Amin, amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Baiklah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait RTL saya. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatan SEM ini esok hari saat pembelajaran PJOK. Sehingga program tersebut dapat berdampak baik bagi peserta didik. Baiklah. Ya, terima kasih teman-teman. Baiklah, terima kasih atas saran dan masukannya dan kesediaan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.